Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat program, adik belajar membuat program dengan ladder diagram, karena semua PLC support dengan bahasa pemrograman ladder diagram. Mari kita mulai. Jadi untuk ladder diagram itu jalur tegangannya dari atas ke bawah ya, kita buat dulu. Ini adalah kita pakai R atau S atau T ya, sama. Kemudian untuk jalur netralnya dari atas ke bawah kita tarik ke bawah, ini adalah N untuk netralnya. Kemudian untuk input ya, input pertama kita tarik garis dari sini. Jadi untuk instalasinya ladder diagram itu dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kalau wiring diagram kan dari atas ke bawah, ini kalau ladder dari kiri ke kanan. Kita buat normally open, kita umpamakan ini adalah dengan PLC Omron. Jadi normally open kalau di PLC Omron ini addressnya adalah I.2 0.00 untuk input pertama ya. Jadi dia biasanya menggunakan ini push button start. Ini biasanya di sini ditulis PB start, push button start. Jadi normally open. Jadi ini dua kabel. Kalau untuk PLC Omron itu nanti inputnya ini adalah bertegangan 24 volt DC ini ya. Jadi 24 volt DC nanti dimasukkan ke COM sini dari power supply. Sedangkan L1, L2 adalah untuk tegangan 220 volt AC. Ini yang L1, L2. Sedangkan COM nanti diberikan tegangan 24 volt DC dari power supply untuk PLC Omron ini. Jadi input normally open menggunakan tombol model gini untuk normally opennya. Ini ada dua kabel, satu kabel nanti masuk ke ini, satu kabel nanti masuk input pertama, ini addressnya 00. Ini dari sini ke sini nanti ke pin yang satu ya, pin satunya nanti akan ke jalur netral ke sini ya, pin satunya ini menggunakan push button normally open. Oke, sekarang kita lanjutkan push input kedua normally close. Addressnya kalau PLC Omron I.2 0.01. Biasanya ini push button stop ya. Kalau normally close biasanya untuk stop. Jadi dia menggunakan push button stop yang ini warna merah, ini normally close. Sama nanti satu pin ini nanti masuk di addressnya sini di 01 ya. Ini pin satunya ini nanti kabelnya dihubungkan ke sini. Lah terus pin satunya lagi nanti ke netral, ke jalur netral. Karena COM-nya sudah mendapatkan tegangan plus 24 volt DC yang COM-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan output. Sekarang ke output ya, output
Kalau di PLC open tuh output bentuknya bulat ini. Kemudian ke jalur netral bulat, kemudian ini dihubungkan ke netral. Addressnya, alamatnya kalau untuk output menggunakan Q titik 2, address pertama 100.00. Jadi nanti di sini untuk output ya, output pertama ini output COM-nya diberikan tegangan 220. Jadi outputnya menggunakan channel 100, jadi ngetiknya nanti 100.00 untuk output pertama ini 100.00. Kalau outputnya berupa kontaktor, kalau nanti outputnya berupa kontaktor gini, berarti A1 nanti dihubungkan ke sini, A1 nya masuk di 00 ini, di pin 00 ini A1, nanti pasang kabel ke A1 dari kontaktor ini, kemudian A2 nya dari kontaktor ini nanti ke jalur netral. A2 nya nanti dihubungkan ke jalur netral tegangan 220 ke netralnya A2 nya, karena komponen kontaktornya adalah bertegangan 220 volt AC. Oke, sekarang kita ke masih di rung 1, ini namanya rung 1 ya, bisa selesai rung 0, nanti sini rung 1, terus rung 2 dan seterusnya. Nah, di sini biasanya dipasang normally open untuk penguncian, maksudnya untuk mengunci output di 100.00. Jadi supaya pada saat tombol ini ditekan, ini kan normally open, pada saat ditekan kemudian dilepas lagi kan dia akan mati kalau nggak ada penguncian. Makanya digunakan normally open di titik 2 100.00. Jadi normally open dari di 100.00 dipakai untuk mengunci output itu sendiri, supaya pada saat ini dilepas lagi tegangan masih masuk dari normally open key 100 itu sendiri untuk mengunci supaya output tetap aktif. Ini nanti diambil normally opennya, misalnya kalau menggunakan komponen tadi di sini diambil normally opennya untuk dipakai sebagai pengunci dari kontaktor itu sendiri nanti. Tapi kalau untuk program yang langsung diprogram, langsung dari program normally opennya penguncinya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk rung kedua. Rung ke 1 udah input 1, input kedua normally close, dan output pertama di 100.00 sesuai dengan addressnya dari PLC itu sendiri. Addressnya di sini adalah 00, 01 sampai 07. Nanti ngetiknya 100.00, 100.01 dan seterusnya. Kemudian output input untuk rung ke 1 input kita memanfaatkan normally open dari output ini di 100 di sini, di titik 2 100.00 kita gunakan untuk menghidupkan output
output kedua di titik 2.100.01 untuk output kedua. Jadi normally open dari output pertama di 100.00 kita ambil, kita gunakan untuk menghidupkan output kedua di 100.01. Output kedua juga berupa kontaktor, berupa komponen kontaktor. Jadi nanti output kedua dia ngambilnya adalah ini, jalur ini 01 ini. Jadi address 01 ini nanti dipasang kabel, disambungkan ke kontaktor ini yang bagian A1 nya. Jadi nanti dari sini dipasang kabel, disambung, dimasukkan ke A1 dari output ini, kontaktor ini. Kemudian A2 nya dari kontaktor ini nanti disambungkan ke jalur netral. Jalur netral tegangan 0 volt. Karena kontaktor ini adalah bertegangan 220 volt AC. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini kita pasang timer. Kita pasang timer untuk PLC Omron. Timernya modelnya nanti kalau diketik modelnya begini dia. Nah, di sini biasanya tulisannya tim. Kalau PLC Omron diketik tim. Di sini nomor timernya 00. Kemudian di sini nilai settingnya. Nilai setting diawali huruf tanda pagar, kemudian angka, umpamanya 20. Ini untuk timer PLC Omron. Jadi untuk membuat timer PLC Omron nanti ketik tim ya, ketik tim, kemudian spasi, nomor timernya 0, timer pertama 0, kemudian spasi, tanda pagar, dan nilai setting umpamanya 20. Jadi ketik tim spasi 0, angka 0, spasi, tanda pagar 20. Nanti munculnya seperti ini kalau untuk timer PLC Omron. Kemudian di sini kita pasang normally close dari timer T0 ini. Ini kita ambil normally close-nya, kita pasang di sini T000. Kalau di sini kita di jalur sini kita pasang normally close dari timer T0. Nanti pada saat dia di start, output hidup, output 100.01 aktif, timer menghitung. Jadi sampai hitungan timer dari 20 yang di sini muncul. Pada saat dia menghitung, dia muncul angka 20 BCD. BCD adalah binary coded decimal. Maksudnya adalah yang terbaca adalah angka desimal. Jadi merubah dari bilangan biner ke desimal. Nanti 20 turun sampai 0. Begitu sampai angka 0, maka output 100.01 akan off atau mati. Itu maksudnya begitu normally close dari timer itu kalau dipasang di sini. Oke, kita selanjutkan sekarang. Kita gunakan normally open dari timer ini ya. Kita ambil normally opennya timer ini, kita pasang di sini T00 untuk menghidupkan output ketiga. Addresnya di titik 2 100.01
output ketiga. Nah, kalau output ketiga ini berupa kontaktor, sama pemasangannya. Jadi nanti dia output ketiga ngambilnya adalah 02 ini nanti 100.02. Nanti di sini dipasang kabel, kemudian disambungkan ke A1 dari kontaktor ini. Dari sini nanti ini untuk output ketiga ya, 100.02. Pasang kabel disambungkan ke A1 kontaktor ini. Nah, A2 dari kontaktor ini nanti disambungkan ke tegangan netralnya. Begitu cara pasangnya nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi nanti pada saat disimulasi, nanti begitu ini di start, push button start, ini langsung on. Ini main kontaktor ini bentuknya kontaktor semua. Output 100.00 on, output 100.01 on, output 100.02 belum on, karena nanti dia on setelah timer menghitung sampai angka 0. Begitu timer menghitung sampai angka 0, output 100.01 off atau mati karena ada normally close T00, dan output 100.02 akan aktif atau on. Jadi ini seolah-olah program start delta ya. Ini main kontaktor, output pertama, output kedua start kontaktor, dan output ketiga delta kontaktor. Jadi contoh cara membuat program untuk PLC Omron. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.